Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan, semoga kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk, diberi hidayah dan bimbingan untuk mendapatkan jalan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini termasuk kepada hamba-hamba Allah yang akan senantiasa mendapatkan keberkahan umur karena menghadiri majelis-majelis yang baik dan meluangkan waktu untuk melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah, bersyukur kita, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga hari ini sudah kita tutup pula hari kita dengan melaksanakan salat maghrib, melaksanakan salat isya. Dan kita belum tahu lagi besok apa yang akan berlaku kepada kita. Akan tetapi dengan apa yang sudah kita terima ini patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah tambah nikmat kepada kita. Allah beri kita kesempatan untuk hidup. Artinya kalau Allah beri kita kesempatan untuk hidup, tambahlah, perbanyaklah amal. Karena inilah yang akan menjadi bekal abadi bagi kita nanti insya Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah di dalam surat Ibrahim. Jika kamu bersyukur, niscaya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak bosan-bosan kita senantiasa diingatkan dan mengingatkan. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperbanyak salawat? Ini adalah salah satu cara kita untuk bersilaturahim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita belum ada yang pernah bertemu dengan Nabi. Ada apa-apa ibu-ibu pernah bertemu dengan Nabi tak? Alado pak, ibu alado. Bertemu secara zahir mungkin tidak, mungkin kok di dalam mimpi barangkali. Alado nan bermimpi jo Nabi. Barangkali tidak ada di antara kita atau belum ada di antara kita yang pernah berjumpa dengan Nabi secara zahir ataupun secara batin. Akan tetapi beliau adalah Nabi kita. Salah satu pertanyaan nanti di alam barzakh dalam kubur yang akan diajukan kepada kita adalah siapa Nabi kita? Maka tentu saja kita akan menjawab Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita belum pernah jumpa dengan beliau. Kita juga berharap nanti beliau akan memberikan syafaat bagi kita. Bagaimana orang yang belum pernah berjumpa dengan kita akan bisa menolong kita? Maka caranya adalah dengan bersalawat kita. Perbanyak salawat itu. Para ulama menjelaskan kalau dapat salawat itu janganlah sampai kurang daripada 100 kali sehari. Bahkan sepaling sedikitnya salawat ini 10 kali setelah selesai salat subuh,
10 kali selesai solat maghrib. Itu salawat yang paling sedikit boleh kita lakukan. Untuk apa salawat itu? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bagaimana Allah bersalawat kepadanya 10 kali? Diampuni 10 kesalahannya, diangkatkan derajatnya 10 derajat. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sia di antara awak ko nanindak badoso. Sia di antara awak ko nandak pernah mengarajokan kesalahan. Semua kita berpotensi untuk melakukan salah dan dosa. Baik dosa itu kita sengaja, baik dosa itu tidak kita sengaja, baik dosa itu dilakukan dengan terpaksa. Ada orang yang melakukan dosa dengan terpaksa. Banyak itu yang berkeluh kesah kepada kami. Rata-rata Pak, Ibu yang berpelat merah. Orang pelat merah Pak. ASN bahasa sekarangnya, PNS bahasa dulu. Pegawai negeri. Banyak yang berkeluh kesah. Kenapa? Kami terpaksa melakukan dosa. Terpaksa, bagaimana terpaksa? Ada surat yang harus ditandatangani, ketika dibaca isinya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. 29 yang nama yang terdapat di dalam itu, nama kami nomor 30. 29 sudah menandatangani. Kalau kami tak ikut menandatangani, kami akan dipindahkan, kami akan dimutasikan. Tak tanggung-tanggung mutasinya Pak, kemana? Ke Irian. Ya tidak talap deh saya doh Pak. Jadi bagaimana supaya saya tidak dipindahkan? Terpaksa saya tanda tangani juga. Nah, ini dok saya terpaksa nih Pak. Ada lagi dosa ini, kita sudah tahu dosa ya. Apa itu dosa? Perbuatan yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi dosa yang kita buat itu dosa yang kan tadi terpaksa, sengaja, lupa, tidak tahu kita berbuat dosa. Yang paling hebat kita ini paling banyak melakukan dosa dengan ikhlas. Ada orang melakukan dosa dengan ikhlas Pak. Bagaimana orang melakukan dosa dengan ikhlas? Sudah tahu ini dosa tapi dia buat juga. Contohnya bahasa awak kau di bahasa Minang kau. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Janganlah kamu menggibah sebahagian terhadap sebagian yang lain. Bergunjing Pak. Wala yaghtab dalam bahasa Arabnya la di sana itu menunjukkan la nahi. Sehingga huruf ba-nya menjadi mati. La yaghtab, jangan kamu berghibah. Kalau kamu lakukan, kamu berghibah, maka kamu berdosa Pak. Larangan Allah. Bergunjing gibah ini. Ada orang melakukan ini, tahu ini dosa, tapi dia buat dengan ikhlas. Apa itu? Sabananya kau kan bergunjing kau, tapi kaba alai. Kaba alai kau ikhlas kau Pak. Contoh yang lain, sabananya kau kan baduto kau, tapi kaba alai. Kaba alai ini yang menunjukkan ini dosa yang ikhlas. Gampang kita ini melakukan dosa. Karena kita gampang untuk melakukan dosa ini, maka Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikasih juga jalan untuk menghapuskan dosa kita itu Pak. Caranya salah satunya apa itu? Dengan bersalawat. Maka banyak-banyak salawat. Faedah lagi lain daripada bersalawat ini apa? Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian nanti denganku di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling banyak bersalawat. Yang paling banyak bersalawat kepadaku. Apa artinya ini? Hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan Pak. Dibangkitkan kita dengan kondisi yang bermacam-macam. Ada yang dia terlindung karena kebaikannya di dunia. Ada orang, semua kita itu akan dibangkitkan dalam keadaan berkeringat, kata Rasulullah SAW. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya. Ada keringatnya yang sampai betisnya. Ada keringatnya yang sampai pinggangnya. Bahkan ada keringatnya sampai dia tenggelam oleh keringatnya itu sendiri, kata Rasulullah SAW. Ketika itu ada yang berjalan dengan kakinya. Dan ada pula yang berjalan dengan wajahnya.
Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana manusia akan berjalan dengan wajahnya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Kalau seandainya dia bisa membuat kamu berjalan dengan kaki, maka dia juga kuasa untuk membuat kamu berjalan dengan wajah." Na'udzubillah min dzalik. Ketika itu kita berusaha mencari pertolongan. Maka pertolongan siapakah yang akan bisa kita dapatkan? Kata Rasulullah, "Aku yang akan memberi kalian syafaat." Siapa itu yang akan diberi syafaat? Yang paling banyak bersalawat. Jadi mari Pak, banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi. Terdengar nama Nabi disebutkan, bersalawat kita. Apa seringkas-seringkas sependek-pendek salawat itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling pendek Pak. Mau baca yang panjang boleh, salawat Ibrahimi namanya. Yang kita baca dalam salat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai nanti fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimi namanya. Bapak Ibu dan rahmati Allah, mari kita sama-sama berniat duduk kita di majelis ini untuk mengulang-ulang, menambah-nambah ilmu kita. Semoga Allah akan menjadikan kita berada di bawah naungan sayap para malaikatnya insya-Allah. Malam ini sesuai dengan tajuk daripada acara kita, yaitu menyambut tahun baru Hijriah 1442. Tak terasa Bapak Ibu, waktu ini berjalan sangat cepat sekali. Tahu-tahu sudah mau berganti pula tahun. Apa ini akan kita ambil hikmah pelajaran daripada hijrah ini? Sedikit kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan hijrah ini. Dalam bahasa Arab, hijrah ini dari kata hajara yuhajiru. Artinya berpindah. Terputus. Dalam pengertian secara umumnya, hijrah ini adalah berpindahnya Nabi SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Nabi berhijrah? Yang pertama, beliau ingin menyelamatkan kaum muslimin yang di Makkah ketika itu sudah hidup dalam penyiksaan yang sangat sekali. Kemudian yang kedua, untuk menyelamatkan agama Islam. Kita lihat lagi ceritanya, mungkin tidak akan kita ceritakan kisah Nabi hijrah nih Pak, tapi sedikit saja. Nabi itu hijrah bukan di bulan Muharram, sebagaimana yang banyak orang pahami sekarang. Beliau berangkat dari Makkah itu tanggal 27 Safar. 27 Safar. Ya, sampai beliau masuk di Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal. Kalau dihitung lama perjalanan beliau sampai beliau masuk ke Kuba, ke daerah Kuba, sebelum beliau masuk ke Madinah, itu kurang lebih 6 atau sampai 7 hari. Sampai beliau di Kuba, tinggal beliau dulu selama 4 hari di sana, baru beliau masuk ke Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, ini perjalanan hijrah Nabi Pak. Dengan apa Nabi pergi berjalan itu? Beliau mengendarai unta. Jadi 6 jarak kurang lebih 400 kilo itu ditempuh dengan waktu selama seminggu kurang lebih. 6 atau 7 hari. Bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai beliau di Madinah, ya. Dan sampai di Madinah ini apa lagi yang didapatkan? Ternyata dengan qadar Allah dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa sampai di Madinah disinilah Islam menjadi lebih baik dan berkembang. Dari Madinah inilah Islam muncul. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti, dari Madinah pula Islam ini akan ditarik. Ketika Islam datang dari Madinah, kemudian habisnya nanti di akhir zaman itu, terakhir orang yang menjadi Islam, yang menjadi Muslim di dunia ini sebelum kiamat terjadi adalah penduduk di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu dari hijrah Nabi ini apa yang akan kita ambil pelajarannya Pak? Tentu saja dalam menghadapi tahun yang baru, kita juga berusaha untuk menapak kehidupan yang lebih baik. Seorang yang baik itu adalah hari esoknya, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka kita harus berhijrah juga.
Bagaimana kita berhijrah? Haruskah kita pindah ramai-ramai dari Bukit Tinggi ini? Tidak. Kenapa kita tidak perlu hijrah pindah lagi meninggalkan kota kita, tempat tinggal kita, kampung kita? Karena kita berada dalam keadaan yang aman. Kan tidak ada kita diganggu untuk ibadah, Pak. Apakah ada di antara ketika kita datang awak ke masjid, kemudian ada orang yang menghalangi, tidak boleh ke salat ke masjid. Ditodongkannya lah senjata ke leher kita. Ada kita rasakan seperti itu? Tidak ada. Berbeda dengan saudara-saudara kita, Pak. Di negara-negara lain. Kita aman. Lalu apa yang akan kita hijrahkan? Maka yang akan kita hijrahkan adalah pola kehidupan kita. Kita harus pindah dari pola kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang lebih baik. Kalau sekarang kan ada istilahnya apa? Itu new normal namanya. Pak, new normal. Apa itu new normal? Kehidupan, kalau bahasa awaknya new normal, kok kan bahasa orang Siano enggak Pak ya? New normal, new baru, normal biasa. Artinya apa kok? Hidup biasa tapi dengan pola yang baru. Apa itu pola yang baru? Pola yang baru itu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu Pak. Ya, rajin-rajinlah untuk basuh tangan, rajin-rajin selalu pakai masker, kemudian selalu jaga jarak, social distance kecil orang Siano ya berkata. Ya kan, jaga jarak itu kehidupan. Tapi bagi kita apa ini? Dalam kondisi yang seperti ini justru kita berubah lagi kepada yang lebih baik. Lebih baik dalam ukuran apa? Dalam ukuran kacamata pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita lihat satu firman Allah dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna wujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nanti coba lihat surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanya akan disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang menang. Itulah orang yang beruntung kata Allah. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah faz, orang yang menang. Apa maksudnya ini? Ini yang akan kita lihat, akan kita capai ini. Bagaimana supaya kehidupan kita lebih baik, sehingga akhir hidup kita adalah kehidupan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Artinya apa ini? Dalam doa yang sering kita baca, yaitu husnul khatimah. Pindah kepada kehidupan yang lebih baik itu bukan berarti supaya kita bisa mengumpulkan harta dengan lebih banyak lagi. Bukan supaya kita bisa berpenampilan lebih bagus lagi. Yang perempuan bagaimana supaya tampil lebih cantik. Yang laki-laki bagaimana supaya penampilannya lebih gagah. Rumah yang dulu kurang luas, bagaimana supaya dia menjadi luas. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ini firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 185 itu. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang diselamatkan dari neraka? Selamat dari neraka inilah yang akan kita usahakan. Maka ini, hijrah ini kita mulai dulu. Yang pertama dari diri kita sendiri dulu Pak. Pindah kita daripada yang lama kepada yang baru, yang lebih baik lagi dalam diri kita sendiri. Yang pertama apa itu? Masalah ibadah dulu. Perbaiki masalah ibadah kita. Ambo sering menyampaikan, sering mengingatkan, Bapak Ibu yang dulu pernah mengaji di surau, coba kita kana-kana,
Bilo terakhir awak baraja bau dua. Nan yo bana baraja awak bau dua ko bilo terakhir. Bamang ko ambo tanyo serupa itu Pak. Dek karena sampai kini masih banyak orang nan nambo caliak. Ambo nak mengecekkan kecek orang do. Tapi apa nan nambo caliak. Masih banyak nan tak tahu cara bau dua ko. Alun sampai ke cara bau dua lah Pak. Cara masuk ke tempat bau dua sajalah banyak nan tindak bana. Ambo sering mengulang-ulang iko materi ko. Mungkin bagi siapapun yang acok mengikuti kajian ambo, khutbah ambo. Iko Ustaz iko saya nak ulang kok. Bagaimana ambo akan mengulang? Karena selalu terulang kejadiannya. Khususnya bagi yang laki-laki. Kalau nampak padusi, ambo belum pernah masuk tempat uduk padusi lah. Jadi tidak tahu mana ambo. Ya kalau masuk lo ambo beko ditangkuk lo Pak ya. Tempat laki-laki. Apa itu Pak? Maaf, iko harus ambo sampaikan. Banyak sekarang masjid-masjid kita ini yang direnovasi. Alhamdulillah termasuk kita juga ini. Tapi banyak yang tidak memperhatikan estetika menurut nilai syariah, nilai fikihnya. Khusus di tempat berduduk, di tempat toiletnya laki-laki, Pak. Ya. Ada beberapa tempat toilet laki-laki itu yang laki-laki kok dipaksa dalam tanda kutip untuk kencing berdiri. Itu buang air tegak, Pak. Dipaksa untuk kencing berdiri kok. Nan pertamu tampaknya mungkin biasanya kan biasa ada tampak buang air besar, ada yang khusus untuk buang air kecil saja. Tempat buang air kecil ini Pak kadang-kadang dibuat dengan keran. Dan kerannya itu kadang-kadang tinggi. Dibuat tinggi. Sekarang ukuran keran itu setinggi kok. Setinggi kok Pak. Kalau mau buang air duduk, di duit na iya kok. Kalau tidak ada penampungannya, ini air pipis kita ini sudah turun ke sini, maka akan terpeciklah dia. Ya Pak ya? Kan itu cok ketemu dia. Kemudian ada lagi katanya ini adalah tempat yang modern. Tempat modern. Dibuatlah tempat buang air untuk laki-laki itu seperti tempat buang airnya orang-orang di barat Pak. Namanya kalau kata orang ini bangunan ini uriner namanya. Atau uriner. Tempat buang air yang laki di dinding itu. Tahu Pak bentuknya Pak? Masjid awak kan tak ada ya? Nah. Itu kedua-duanya Pak kalau tidak pandai-pandai itu memakai Pak. Kalau buang air kita di situ. Kena pakaian kita tuh Pak. Kena kencing itu Pak. Ambo berani mengecekkan karena ambo lah cuba sendiri. Ambo adokan survei mana ambo pai ke uriner tu tempat buang air dan bagan tuang itu Pak. Itu diteteskan air di situ, dipakai celana yang nampak itu kalau saya tetes saja air itu nampak karena celana waktu Pak. Itu karena celana waktu Pak. Bahkan ambo pernah berkonsultasi dengan seorang arsitek dari luar. Itunya mengecekkan itu tidak bagus itu katanya. Kenapa? Karena buang air di uriner itu tidak langsung menyerap, tapi nyotaganang dulu, barunya turun ke bawah. Ini banyak yang tidak paham. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu nanti yang terlibat dalam pembangunan masjid, ada yang mengusulkan buat tempat buang air serupa itu, janganlah seperti itu. Lihat di Timur Tengah itu. Di Timur Tengah yang memakai uriner itu hanya airport saja, bandara internasional. Di masjid-masjid, di tempat-tempat yang umum mereka pakai itu WC jongkok. Bagaimana kita akan hijrah ini? Jadi kita dituntut kita ini untuk punya ilmu. Bagaimana kita mau menuju kepada yang lebih baik kalau seandainya ilmu tidak ada? Makanya mau tanya tadi, bila kita terakhir belajar bau. Sekarang kita mau kepada kehidupan yang lebih baik. Mari belajar lagi. Lepas daripada itu apa lagi? Kadang-kadang kita laki-laki ini pergi masuk ke tempat duduk pakai celana panjang Pak. Ke celana panjang masuk ke dalam. Berapa banyak kaum laki-laki yang pergi ke tempat berduduk, dia buang air, karena tadi harus berdiri buang airnya, atau dia sudah bisa untuk duduk, tapi dia mau berdiri juga, kaki celananya tidak diangkatkan.
Terlebih-lebih anak muda kita, Pak. Anak muda kita ini pakai celana, celananya tuh memasukkannya saja paniang wak memikirkan dek sangko keteknya kakinya tuh, Pak. Kalau kini kok mungkin ada nalah agak elastis. Kalau dulu zaman Levi's ketat dulu pakai plastik asoy memasukkan kaki itu, Pak. Jangan leka bisa diangkat batisnya ndak lalu dia dah. Nampak kancing buang itu celananya masih di bawah, dia sudah kencing. Ambil ke dibawa salatnya Allahu Akbar. Salatnya seperti orang muka mati bekolo, Pak, tapi serawannya tidak suci. Kenapa dia buat seperti itu? Karena dia tidak ada ilmu. Aiko yang sering ngambil ulang-ulang. Bapak, Ibu, kita sudah tahu, kita punya anak laki-laki, kita punya cucu, ingatkan ini. Asalnya kamu masuk ke dalam tempat bau dua tu nyokan-akannya, angkat kaki celana. Baiknya kapak buang air atau tidak buang air. Kau yang untuk laki-laki, Pak. Untuk perempuan lagi. Berapa banyak ini kaum perempuan yang juga tidak memperhatikan perkara ini. Lihat ketika kini kau orang padusi bajunya banyak nan kambang-kambang. Ya, kambang-kambang itu bajunya. Kadang-kadang mau masuk ke tempat wudhu dia tidak peduli. Ini bajunya mungkin sudah menyapu tempat ini buang air. Ya kan? Sehingga baju itulah dipakai lo salat. Kadang-kadang baju itulah sudah dibawa ke pasar bawah lalu ke pemberhentian bendi. Ala disapunya tanah, Pak, di tempat perhentian bendi itu. Biko dibawa lo sembayang. Lai sah solat awak tu, Bu. Sah, Bu? Tidak sah. Wadonan mengecekkan kalau tanah disapu, karena tanah senya sepanjangan kan sucinya. Sapunya di tanah lah, lalu ke tempat perhentian bendi itu, kok disapu lo tanah lain kan sucinya, karena tanah itu mensucikan, kan begitu, Pak. Dia kacian tanahku suci lo. Itu tanah nan mah, ndak tanah di Bukit Tinggi lo. Tanah Bukit Tinggi kok, maaf Pak Ciri Kudo, Kanjeng Kudo bisa serak kan kemari. Ndak bisa dikatakan ini. Ndak bisa dipakaikan dalil. Ibu-ibu hati-hati pergi ke pasar. Kalau baju nih mau dipakai sholat lagi, perhatikan. Belum lagi cara beruduknya. Banyak itu kaum wanita, Pak, beruduk mukanya tidak berubah. Kok Ustaz ngaji gara-gara orang sudah beruduk kok berubah muka. Maksudnya apa? Kaum wanita punya fitrah suka bagus, Pak. Dia suka pakai berhias di mukanya. Ya, ketika dia beruduk, riasan di wajahnya itu tidak hilang, Pak. Bedaknya kah, lipstiknya kah, apa yang di kelopak matanya itu, Pak, tidak hilang dia ketika beruduk. Kalau ada kaum wanita beruduk seperti itu, wuduknya tidak sah, Pak. Harus diulang lagi. Dia bawa sholat, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena air tidak sampai ke kulitnya. Dihalangi oleh penghias mukanya tadi. Apalagi kalau pakai pelicin, glisirin, produksi Kempo di Birugo pabriknya. Ya, Pak, yang licin itu. Lipstick mesti habis bersih. Lipstick mesti bersih. Banyak yang tidak tahu. Kok lama-lama mau berang juga, Pak? Emosi juga menculik gitu. Bau uduk tapi lipstick tidak bersih ya, Pak. Sementara ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Orang-orang yang beriman, kalau kamu mau pergi salat, faghsilu, basuh muka kamu, wujuhakum. Mana muka? Muka di atas batihnya sampai tumbuh rambut yang normal. Sampai non normal gak, Pak? Ndak tetong orang botak dalam peselai ko go. Ya di siko kira-kira. Ke bawah tulang dagu, ke samping pengka telingo. Berarti sadonya ku area muka, kelopak mata termasuk bibir. Air harus sampai. Khusus lagi kepada lansia, orang tua yang kulitnya sudah elastis. Kalau nyepiciang mata turun sampai jebulu matanya turun ke bawah. Ya, ketika beruduk harus digosok kelopak mata supaya air sampai ke kelopak mata. Kemudian banyak orang bau dua ke Pak mengamek bau dua. Maksudnya ibu.
Batutik bibir bau dua tu. Kalau batutik bibir, kan iya kah bibir kita? Tidak, bibir itu adalah bagian daripada wajah. Makanya lipstik harus bersih. Ada yang protes kambo, Ustaz, kalau serupa itu, tambah pengeluaran kami kok. Bang kau itu, tiok sebantah. Karena berang ambo di udam kami ambo bekokah. Ada yang protes. Maka bapak ibu yang punya anak perempuan, punya anak gadis, punya cucu, kemanakan sampaikan ini. Lah bau duanya, mukonya, badaknya masih serupa itu juga. Ulang lagi, bersihkan itu. Kewajiban kita. Bagaimana kita akan hijrah? Kalau ibadah saja, sudah tidak betul. Nah, ini perkara yang krusial. Rasulullah SAW mengatakan, perkara pertama yang akan dihisab itu adalah salat. Yang pertama dihisab itu salat, Pak. Kalau salatnya betul, insya Allah seluruh amalnya akan betul. Bagaimana kalau seandainya salat kita tidak diterima? Awaklah panik. Tunggang tunggi awaklah panik, Pak. Tapi ketika dicaliak di dalam catatannya, mereka tidak ciek juga. Pak, mangko tidak ada. Wuduk sudah tidak betul. Ya, Pak. Makanya bagi kaum laki-laki, ambo berfikir, iko mungkin mangkonyo kaum laki-laki dulu di Minang ko selalu menyandangkan saruang, Pak. Kan selalu sandangkan saruang, kan? Ya, macam-macam lah jenisnya, kayak saruang Makassar kah, Samarinda kah, apakah namanya, ya. Barangkali salah satu tujuannya itu tuh indah untuk menggaya sedo, indah untuk adat sedo. Biko ketika salat, Sarawak aku mungkin tak suci, dipakailah ken saruang ko. Kini zaman now kecil orang kok, zaman now, Pak. Ala jarang orang makaikan sarung. Dipadakan saja apa yang ada. Celana itu dari Padang sampai ke Pekanbaru, umur sudah 60 tahun, Pak. Itu juga dipakai sholat. Berhenti buang air kecil itu, menetes air kencing di celana. Celana itu juga yang dibawa sholat. Tidak mau menukajakan sarung, no, Pak. Payah bana, awak kan daruratnya. Awak kan daruratnya. Ya, Pak. Nah, belum lagi ketika kita sakit. Sakit di rumah sakit. Ada orang yang memang dibolehkan, Pak, tidak beruduk, dia tidak apa-apa. Diganti dengan apa namanya? Tayamum. Boleh diganti. Tapi betapa ini terlalu dimudahkan oleh zaman sekarang, orang Islam sekarang. Apa tuh? Laki impus cek itu langsung tayamum sekali. Laki impus ceknya langsung tayamum sekali. Tayamumnya, Pak, tayamumnya tidak tangguang-tangguang loh. Kadindiang saya lah jadi. Tuh. Anun saya lah kadindiang kok. Sementara apa, Pak? Yang membolehkan tayamum itu, Pak? Tidak. Kalau karena ya iya, Wak. Bau dua mati ya, Wak. Itu baru tayamum. Kalau Wak sakit. Maka ambo mencontoh kepada Majelis Agama Islam Malaysia, Pak. Majelis Agama Islam Malaysia itu dalam perjalanan umrah, perjalanan haji selalu membekali jamaah dengan botol spray, Pak. Semprot. Isinya kira-kira 300 ml. Untuk itu bau dua di dalam pesawat dengan menggunakan semprot itu. Jadi kok ada awak nan sakit, keluarga awak nan sakit di rumah sakit, hanya karena seketik saja kok impus terpasang cie, ya, jalan langsung ditayamumkan sekali. Tuh pakai spray itu semprotkan, semprot agak 3 kali sampai mengalir ya tuh berganti untuk apa? Bau dua. Tidak banyak kita yang tahu ini, Pak, Ibu. Nah, selesai perkara wudhu. Apa lagi? Perkara sholat lagi. Perkara sholat. Bagaimana sholat kita? Sudahkah bisa sholat kita ini kita banggakan? Alhamdulillah, syukur kita kalau seandainya kita sholat di masjid, sholat berjamaah, banyak tumak ninahnya. Tapi ketika kita sholat sendiri, berapa banyak orang yang sholat sendiri menjadi pencuri, menjadi maling dalam sholatnya. Kecek Rasulullah SAW, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Seburuk-buruknya orang maling, Pak, orang maling dalam sholat, kecek Nabi.
Bah itu orang mali yang dalam salat tidak tumak nina. Capek-capek sajonya. Alun samparono rukuaknya le alah bangkinya. Alun samparono kan yang tercacah ke lantai le ke tempat sujud alah bangkinya. Nah, ini hijrah yang pertama. Perbaiki ibadah kita terutama nih perkara salat. Ya, perkara salat. Wuduknya betulkan, salatnya betulkan. Dah selesai perkara kita apa lagi? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluarga lagi. Keluarga kita lagi perhatikan, Pak. Dah beres kita perhatikan keluarga kita. Siapa? Istri kita, anak kita. Bagaimana cara beruduknya? Mungkin ada Bapak Ibu yang menjadi guru, ya. Menjadi guru MDA kah? Atau tidak menjadi guru untuk anak sendiri? Ya. Perhatikan anak beruduknya seperti apa. Jangan anak itu disuruh-suruh sholat, dia baru bersyukur banawa. Atau anak menyuruh sholatnya sekalinya. Pergilah sholat lenak, pergilah sholat lecu, cucu awak disuruh langsungnya pergi beruduk. Tapi tidak dicelikkan cara beruduknya. Perhatikan cara beruduknya. Sudah betulkah cara beruduknya atau belum? Nah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat wastabir 'alaiha. Bersabar. Istri awak, Pak. Bapak-bapak kalau mau ingin ke surga jangan sendirian, bawa istri juga. Ya, bawa istri juga. Ibu-ibu kalau ingin ke surga bawa suami juga. Jangan kita saja. Bangun tahajud kata Rasulullah, bangunkan keluargamu. Kau jago apa-apa tahajud, orang rumah lalu aja baru jagoan. Ibu-ibu bangun tahajud, suami masih tidur, bangunkan. Kalau tidak mau siram juga iya. Siram juga iya. Itu tidak keciambo do. Nabi menyuruh, Pak. Aduh hadis Nabi mengecekkan, bangunkan keluargamu, kalau tidak mau udah percikkan air. Pacian tidak aja do. Dipacaan aja tidak aja do. Ambil air agak sembe siraman deh. Bangunkan keluarga. Artinya apa? Yuk kita pindah, kita hidup dengan yang lebih baik. Semua keluarga kita ajak. Sudah Pak keluarga. Kemudian apa lagi? Ini hijrah dalam masalah ibadah pribadi kita. Kemudian hijrah lagi dalam masalah kasbul ma'isyah. Pindah kita dalam tata cara mencari nafkah. Kembali mencari nafkah. Apapun yang kita kerjakan, kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dunia, maka hendaklah dia punya ilmu. Siapa yang ingin akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Siapa yang ingin keduanya, maka dengan ilmu. Ingin dunia, pakai ilmu. Ingin akhirat, pakai ilmu. Ingin dunia dan akhirat, pakai ilmu. Maka begitu juga dalam kasbul ma'isyah kita ini. Mencari nafkah dalam kehidupan. Harus pakai ilmu. Bukan hanya ilmu seni saja. Kalau kita berdagang bukan hanya ilmu menggalas saja yang perlu, Pak. Bagaimana supaya dagangan kita ini laris? Tidak. Bukan itu saja. Tapi juga kita harus perhatikan. Cara berdagang kita ini sudah sesuai belum dengan Islam? Cara kita berusaha ini sudah sesuai belum dengan Islam? Atau mungkin cara kita berdagang ini belum ada apa-apanya menyinggung dengan perkara Islam. Bapak Ibu, apa yang kita perdagangkan, apa yang kita usahakan, itu akan ditanya nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya dengan nikmat yang diberikan kepada kamu. Para pedagang, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pedagang di sini? Yang menjadi penggalas ada? Harus ada ilmunya bagaimana supaya menjadi seorang pedagang muslim. Rasulullah SAW mengatakan, pedagang yang jujur akan bersamaku di dalam surga. Pedagang yang jujur akan bersamaku dalam surga. Itu yang pertama. Kemudian pedagang jujur ini apa ini? Dia memperdagangkan yang halal. Kalau ada apa-apa ibu-ibu nan menggalih pakaian. Hijrahlah dari kini le. Bah hijrahnya. Pakaian yang menampakkan aurat jangan dijual oleh. Pakaian yang menampakkan aurat jangan dijual. Ada yang menjual jilbab, tapi jilbabnya terawang. Apa bahasa awak terawang? Transparan.
Nyo jilbab tapi transparan. Kalau ada nama menjual, tinggalkan itu. Jangan dijual jilbab transparan lagi. Kalau ada nan menjual pakaian untuk padusi tapi menampakkan aurat, tinggalkan itu. Kenapa? Karena kita ikut menyalurkan dosa. Orang penjual khamar, Pak, orang yang menjual khamar, bukan hanya orang yang meminumnya saja. Bukan orang yang meminumnya saja. Tapi orang yang mengambil buah anggur, kemudian dia mengangkat, membawa ke pabrik. Orang yang memerasnya, orang yang menuangkan ke botol, orang yang menjualnya, termasuk itu orang yang akan bertanggung jawab nanti dengan hasil daripada khamar itu. Begitu juga pakaian. Baju padusi nanti dijual, singkek langannya, sampi Pak. Kalau dilakian di orang padusi, cendok kamalatih badannya tuh. Kalau ada kita nan menjual itu nan dipakai nak padusi, orang padusi, satu menanggung dosanya. Satu menanggung dosanya, Pak. Na'udzubillah min zalik. Makanya jual yang halal, jual yang baik, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Kita pedagang makanan, menjual makanan kita. Berdaganglah dengan baik dalam masalah makanan ini. Jangan hanya pikirkan bagaimana supaya keuntungan banyak, tapi perhatikan yang pertama makanan itu adalah halal dulu. Halalan thayyibah. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, seluruh manusia, makanlah yang di muka bumi itu yang halal lagi baik. Halal makanannya dulu. Ya, buat kue, bapak ibu-ibu mungkin produksi kue. Bahan yang dimasukkan ke dalam kue itu mesti perhatikan. Dulu ada orang membuat kue brownies namanya, brownies. Ya Bu, tahu brownies Bu? Nah, tahu lo aku nama bahasa awaknya jale coklat bentuknya brownies kah. Dipakai di dalamnya membuatnya tuh supaya harumnya pakai namanya rum. Rum, Pak. Rum kok sama jo alkohol kok. Sama jo minuman yang memabukkan kalau dipakai rum. Mudah-mudahan kini tidak ada nama pakai lagi. Setelah sertifikasi dari MUI. Jangan ada campuran. Halal. Ya. Buat ayam. Ayam kini kok kan chicken kok kan merajalela kini. Ketika penyembelihannya pasti perhatikan supaya dia menjadi ayam yang halal. Sempurnakan matinya dulu. Baru boleh dipotong. Sempurnakan mati ayam itu. Baru boleh dipotong. Sudah halal apa lagi? Thayyibah. Baiknya lagi. Baik ini apa ini? Bergizi dan bermanfaat bagi badan. Bapak Ibu yang menjual makanan, bahan-bahannya itu supaya bergizi, dicucilah dulu, bersih-bersih. Pernah mau sampaikan dulu. Mungkin masih ada ibu-ibu yang ingat. Buat makanan yang mengandung daun bawang, Pak. Bawang pre, seledri, sayur-sayuran. Banyak yang mengolahnya tanpa dicuci, Pak. Dibawa dari pasar kabek-kabek itu, Pak. Kemudian langsung dicancang untuk dimasukkan ke dalam martabak kah namanya, ke dalam miko kah namanya, segala macam. Tanpa dicuci. Termasuk juga telur ayam. Telur ayam itu kalau mau disimpan dalam kulkas, mau dimasak mesti dicuci dulu. Kenapa? Karena telur ayam ada. Telur ayam kok dari mana keluarnya? Dari muncuang ayam atau dari ku ayam? Kan dari dubur ayam, Pak ya. Ayam keluarnya di mana? Duburnya juga. Makanya bersih cuci dulu. Nih, dari segi kasbul ma'isyah. Kemudian apa lagi? Kehidupan banyak ini yang harus kita ini perbaiki ini. Sudah kalpul ma'isyah, kemudian kehidupan lagi dalam rumah tangga kita. Perlu kita perhatikan supaya rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Namun berapa banyak orang yang mau rumah tangga samawa ini tapi mengawalinya tidak dengan yang baik. Bagaimana mengawalinya tidak dengan yang baik? Bapak-bapak yang berumur 60 tahun ke atas, ambo ingin bertanya, Pak. Apa dulu ketika ke menikah di masjid, Pak?
Di masjid. Adonan di masjid. Ketika Pak dibawa ke masjid, ada anak daro dibawa sekali ke masjid, Pak. Ada, Pak? Tidak ada, kan? Si anak ada di masjidnya. Bapak dari anak daro itu. Tapi lihat sekarang. Lihat sekarang. Ya, di dalam kitab Manhajul Qasidin ada namanya pembahasan tentang al-munkarat fil masajid. Al-munkarat, Pak, kemungkaran yang berlaku di dalam masjid. Ada antaranya tuh, itulah yang berlaku pada saat akad nikah. Banyak terjadi di tempat awak. Kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di dalam masjid. Atau mengadakan akad nikah di masjid. Tidak salah, tidak salah. Mengadakan akad nikah di masjid tidak salah. Tapi caranya yang banyak keliru orang melakukan. Yang pertama apa tuh? Kesalahan itu yang hadir itu, Pak, banyak wanita-wanita yang mereka itu sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa? Mereka berhalangan datang bulan dalam keadaan haid. Ikut masuk ke dalam masjid. Padahal jangankan dalam surat An-Nisa atau Al-Maidah, ambo lupa ya. Orang yang berhadas besar saja, Pak, jangankan mau masuk ke masjid, lewat di depan masjid saja tidak boleh. Dia lewat di halaman masjid saja tidak boleh, dong. Kecuali tidak ada mana jalan lain. Yang pertama. Kemudian apa? Kadisabui cecek, Pak. Kadisabui cecek. Macam berang kamu nak. Kemungkaran lain. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, seorang wanita apabila dia pergi ke masjid dengan memakai wangi-wangian, seorang wanita apabila dia pergi ke masjid memakai wangi-wangian, tidak diterima salatnya sampai dia mandi seperti mandi wajib. Tidak diterima salatnya sampai dia mandi seperti mandi wajib. Lihatlah ketika akad nikah tu, Pak, macam-macam baun di tempat perusi kau. Termasuk si pengantin anak daro itu sendiri. Anak daro itu sendiri, Pak. Disemprotkanlah berbagai macam parfum. Kemudian apa lagi? Betapa banyaknya fitnah yang berlaku ketika seorang wanita padusi kau, awak kaji sekete ya. Tempat yang terbaik bagi wanita untuk salat adalah di kamarnya. Tapi kalau dia ingin ke masjid, izinkan. Kenapa wanita tidak terlalu ditekankan untuk pergi ke masjid? Karena akan menimbulkan fitnah. Fitnah dengan apa? Salah satunya fitnah dengan perhiasannya. Fitnah dengan perhiasannya. Baik itu perhiasan wajahnya, baik perhiasan yang dia pakai. Ini justru perhiasannya itu dinampakkan. Khususnya bagi anak daro kok, Pak. Dipoles mukonya sadonyo. Kemudian pakaian yang dipakainya, Pak. Pakaian yang dipakainya itu, a'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, tak bisa disabui do sampi. Bahkan ada yang hanya pakai borkat saja, borkat, Bu. Nampak kulitnya di dalam. Sampi bajunya kok. Itu kemungkaran, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau kawin menantu kok pikir-pikir benalah dulu. Awak ingin anak awak mendapatkan keberkahan. Tapi ini yang berlaku. Tak tahulah apakah sudah ada ustaz yang menyampaikan perkara ini atau belum. Tapi kok kewajiban nambah kalau Allah, anggaplah kau mengulang. Dalam Nabi sendiri memang tidak menganjurkan, Pak, mengadakan akad nikah itu di masjid. Tidak dianjurkan. Di rumah lah. Buat akad nikah itu di rumah. Ke masjid ini banyak kemungkarannya. Belum lagi, Pak. Belum lagi nanti orang yang membawa najis. Orang yang membawa najis masuk keluar daripada masjid itu. Itu contohnya, ambo sendiri mencari, Pak. Yang laki-laki sudah pergi mau buang air di situ, Pak. Di itu kamar mandi, toilet itu. Kan buang airnya seperti yang dikatakan tadi, sambil berdiri. Tidak dibasuh kakinya, langsung dibawa ke dalam masjid. Apalagi kalau pernikahannya diatur oleh, ada bahasa canggihnya, wedding organizer. WO namanya. Ada panitia khususnya. Sudahlah masjid ini bagus, dia buat lagi
Dihiasnya pula Pak. Diletakkannya pula hiasan-hiasan dalam masjid ini. Auzubillah min zalik. Bagaimana ini pula kehidupan ini akan menjadi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mau menikah, walimatul urus, kata Rasulullah, pukul rebana. Mukul rebana itu dalam baralik Pak. Akad nikah tuh apa dalam walimatul urus sunnah. Tapi yang dimaksud di sini adalah rebana, dan yang dibawakan di dalamnya adalah salawat-salawat dan doa-doa. Tapi bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini, khususnya di daerah kita? Diundang namanya apa? Organ tunggal Pak. Organ tunggal. 99,9% lagunya tidak ada hubungannya dengan. Di undangannya ditulis mohon doa restu Pak. Di undangan ditulis mohon doa restu. Tapi yang menghiasinya Barana Ampe dan Nanti Juo, kecil penyanyinya Pak. Iko baru kata jalin barulah didoakannya sekali untuk pacarai. Walaupun nampe anaknya nanti dan nantian jauh kecilnya itu doa itu. Nauzubillah min zalik. Belum lagi kita yang datang, awak yang kami undang Pak. Bapak Ibu mau bertanya, sampai kini kau lah barangkali Pak Ibu menghadiri undangan pernikahan kau. Kalau disusun undangan itu sampai tinggi, mungkinlah setinggi tagak kan ya Pak ya. Sudahkah kita memenuhi yang diminta oleh orang yang mengundang, mohon doa restu? Mungkin 99% di antara kita juga belum melaksanakannya. Biasanya awak kalau datang undangan kau Pak, datang sudah tuh isi absen. Sudah isi absen, masuk kotak infak. Ya Pak ya, masuk kotak infak. Sudah masuk kotak infak, langsung disambut oleh hidangan. Makan. Sudah makan, alih basalam jo pengantin. Kalau kenal-kenal tangguang awak, lay jo orang nan punya ko, ada ajak berkodak seketik, apa foto lah seketik dulu. Sudah tu pulang. Salamannya Pak, selamat yo. Selamat yo. Kan itu saja, selamat Pak. Doanya tidak ada. Doh. Berapa banyak kita yang mendoakan. Sementara didoakan, diajarkan oleh Nabi. Awak kalau mendoakan pengantin tuan nanti baca, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'akuma fil khair. Mudah-mudahan Anda berdua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan kebaikan. Berapa banyak kita melakukan ini? Tidak banyak ada. Maka ini kita juga harus hijrah. Maka pada intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, apabila kita ingin zuhziha anin nar, kita ingin hijrah ke tempat yang lebih baik itu, maka kita harus punya ilmu. Dalam perkara ini, ilmu agama adalah yang menjadi modal utama bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang kita sampaikan dalam momen daripada menyambut tahun baru hijrah ini. Apabila kita ikuti itu, insya Allah keberkahan akan datang kepada kita. Kebaikan akan datang, akan terasalah kekhusyukan kita dalam beribadah, akan terasa kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, akan terasa kebaikan dalam usaha kita mencari nafkah kita. Seiring sejalanlah suami dengan istri, kita sama-sama ke surga, kita sama-sama mencari ridha Allah. Jangan hanya satu-satu saja. Suami sibuk ke masjid, istri tidak ikut dia. Istri rajin ke masjid, suami tidak ikut. Baru-baru ini ada seorang menghubungi Pak, mengadu Pak. Mengadunya, Ustadz, orang rumah hambo, kalau masalah ibadahku agak kurang dia. Contohnya, awak kapai berdua, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecik ambo salat dulu, tapi kecik orang rumah ambo, kalau ke salat udah dulu biarlah ambo pai naik Grab saja. Ndak salat nanti kajaannya. Ya ndak. Ketika ikut pengajian, ayo ikut pengajian, ndak amonya. Tapi ketika acara arisan, paling capek Pak.
Ini keluhan, ba'a caro. Ini juga ini perlu dihijrahkan ini. Kalau ada rumah tangga yang seperti itu, namanya dalam rumah tangga ya Pak Ibu ya. Orang berumah tangga itu banyak itu masalahnya. Kan dia itu Pak, enggak tahu Pak, kalau enggak percaya Pak kau cubalah besok kalau lah menikah. Banyak masalah kita. Maka ini perlu kita ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu jika seandainya kamu tidak mengetahui. Barangkali inilah kita sampaikan, kalau ibarat orang menjala Pak, sekali jala dikembangkan tidak akan terangkatlah ikan semuanya, maka sekedar yang bisa diangkat oleh jala itulah yang akan menjadi bahagiannya. Itu pula kita mengaji sekali dikambang tak akan kameh sadonyo, sekedar yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan iko menjadi bahan renungan bagi kita dan bahan ilmu. Mudah-mudahan Allah akan membawa kita ke arah yang lebih baik di tahun baru ini, baik kehidupan pribadi kita, baik kehidupan keluarga kita dan masyarakat kita, insya Allah. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah akan mengijabah doa kita. Ala hadzal niyat wa liqabuli du'a al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, mohon Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan segala kesalahan kami. Ampuni dosa yang menghalangi doa kami untuk Engkau ijabah. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang menghalangi kami mendapatkan rahmat, keridhaan, kasih sayang serta pertolongan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang akan mengundang azab-Mu menimpa kepada kami. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami yang akan menyulitkan hidup kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ampunilah dosa-dosa kami yang Engkau lebih tahu dari diri kami sendiri. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, mohon Engkau ampuni dosa ibu bapa kami. Ya Allah, maafkan segala kesalahan mereka. Ya Rabb, lapangkan dan terangkanlah kubur ibu bapa kami yang telah Engkau wafatkan. Ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman surga-Mu dan jadikan surga sebagai tempat kembali mereka. Ya Allah, Allahumma ya Allah, mohon Engkau ampuni dosa pasangan-pasangan kami. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami yang sudah baligh. Ya Allah, ampunilah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang sudah Engkau wafatkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, mohon Engkau terima salat kami. Ya Allah, terima puasa kami. Ya Allah, terimalah zakat dan sedekah kami. Ya Allah, terima bacaan Al-Quran kami. Ya Allah, dan terimalah ibadah umrah dan haji kami. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah yang kami lakukan dan sempurnakan kekurangannya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, berikan kami jiwa yang takwa, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang terpelihara dari segala penyakit dan segala kekotorannya. Ya Allah, ya khairun hafizah. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, lindungilah kami dari segala wabah dan bala bencana. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari pelupa dan penyakit pikun. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, bantulah agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya Allah, begitu pula dengan rumah tangga anak-anak kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kokohkanlah kehidupan rumah tangga anak-anak kami dan keturunan kami dalam kebaikan di bawah keridhaan-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, berikan kami rezeki yang tidak akan putus-putus sampai ke anak cucu kami. Ya Allah, lindungi kami dari kefakiran dan kekafiran. Ya Allah, Allahumma ya Allah, berkahilah umur kami. Ya Allah, berkahilah umur kami. Ya Allah, berikan keberkahan pada umur kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami di tahun yang lalu. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di tahun yang akan datang. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi siapapun yang sedang mempunyai masalah di antara kami. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi siapapun yang dalam keadaan sakit. Ya Allah, kabulkan dan penuhi hajat siapapun yang berhajat di antara kami. Ya Allah,
Berikan kelapangan rezeki bagi siapapun yang kesempitan ya Allah. Berikan kelapangan bagi siapapun yang kesempitan ya Allah. Berikan kemudahan bagi siapapun yang kesulitan ya Allah. Berikan kegembiraan bagi siapapun yang bersedih ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jika Engkau hidupkan kami, mohon Engkau hidupkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Jika Engkau wafatkan kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah ya Allah. Karuniakan kepada kami taubat nasuha sebelum Engkau mewafatkan kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah ya Allah. Mudahkan bagi kami dalam sakaratul maut ya Allah. Rahmati kematian kami dan lindungi kami dan keluarga kami dari fitnah dengan kematian kami ya Allah. Lalu kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ya Allah, angkatkan dan lindungilah kami dari segala wabah ya Allah. Angkatkan dan lindungilah kami dari segala wabah yang saat ini sedang menyebar ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Selamatkan kami dari siksaan api neraka ya Rabbal Alamin. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.